Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali anak-anak pada pertemuan kedua materi prakarya kali ini. Pada materi kali ini Ibu akan memberikan materi tentang pengolahan bahan serat. Jadi pengolahan bahan serat itu ada dua, ada serat alami dan serat sintetis. Yang pertama kali ini adalah pemintalan benang. Benang diperoleh dari cara memintal kapas. Jadi kapas bisa kita jumpai di alam di sekitar kita. Jadi pemintalan benang ini diolah bisa dengan cara yang sederhana atau menggunakan peralatan yang lebih canggih. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan kain, setelah kapas itu dilakukan pemintalan, kemudian dilakukan penggulungan benang. Setelah dipintal beberapa kali, kemudian terjadilah lembaran-lembaran benang, kemudian digulung. Kemudian yang ketiga adalah pemberian warna. Jadi warna itu dicelupkan ke bak, kemudian diberi warna sesuai dengan selera, agar itu nanti benang yang hasil pemintalan dan telah digulung itu menjadi beberapa macam warna seperti baju yang kalian pakai, ada beberapa warna. Kemudian selanjutnya adalah ditenun, penenunan menjadi kain. Perlu kalian ketahui, di kota Kediri itu ada sentra produksi tenun, yaitu di daerah Bandar, di mana di situ ada ciri khas kain tenun kota Kediri. Nah, jadi sekarang ini sudah banyak dikembangkan di mana-mana di daerah-daerah di kelurahan-kelurahan kota Kediri itu sudah banyak ciri khas masing-masing kain tenunnya. Jadi kain tenun itu bisa dilakukan dengan cara yang sederhana maupun dengan cara yang modern. Kemudian proses produksi bahan serat. Jadi setelah bahan serat itu menjadi kain, kemudian ditenun menggunakan spandram atau bingkai yang diterangkan, yang direntangkan. Benang-benang itu sebagai jalur jalannya benang tenunan. Kalau kalian nanti ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana proses penenunan itu, kalian bisa belajar ke sentra-sentra produksi tenun di kota Kediri. Itu banyak sekali. Kalau di Kecamatan Mojoroto itu yang sudah besar itu di Bandar dan di Ndermo itu ada. Kemudian menjahit, setelah benang itu ditenun menjadi lembaran, kemudian itu dijahit menjadi berbagai macam model. Nah, menjahit itu menyambungkan kain, kemudian dilewatkan jarum jahit dengan menggunakan benang, di mana di situ menjahit itu bisa menggunakan tangan atau menggunakan mesin. Nah, hasil jahitan itu nanti sesuai dengan model dan ukurannya. Kemudian ada teknik mengikat. Jadi mengikat itu mengikat dua buah benang untuk menjadi satu ikatan. Kemudian produksi dan proses kerajinan bahan serat itu kegunaannya praktis sesuai dengan fungsinya. Kemudian kenyamanan, nyaman bagi pemakainya, keluasan, keserasian bentuk dan nilai gunanya. Kemudian keamanan, tidak membahayakan pemakainya. Jadi bila baju dipakai ini tidak melukai kita. Kemudian keindahan dan daya tariknya. Kemudian yang selanjutnya adalah produk kerajinan serat tumbuhan. Untuk serat, tadi sudah saya terangkan, serat itu ada serat tumbuhan, ada serat hewan. Nah, kali ini yang kita bahas adalah serat tumbuhan. Serat tumbuhan yang pertama itu dari pelepah pisang. Kalian tentunya sudah tahu ya, pelepah pisang atau biasa disebut dengan debong. Nah, itu dengan cara dikeringkan, dijemur di bawah cahaya matahari untuk mengurangi kadar air yang ada di dalamnya. Kemudian setelah kering, itu nanti akan mudah dibentuk. Ini contohnya yaitu tempat tisu, di mana tempat tisu itu dari pelepah pisang yang sudah dikeringkan, kemudian dipotong-potong, dibentuk, bisa menggunakan lem tembak. Setelah itu diberi pernak-pernik sesuai dengan selera kalian.
Kemudian yang kedua adalah serat daun pandan. Sama halnya dengan pelepah pisang. Serat daun pandan ini prosesnya juga dikeringkan terlebih dahulu. Tujuan pengeringan ini agar mudah dibentuk. Nah, kalau nenek moyang kita dulu, serat daun pandan itu digunakan untuk tikar. Itu nanti kalian bisa tanyakan ke bapak atau nenekmu. Itu pasti tahu bagaimana cara menganyam tikar dari serat daun pandan. Ini sudah pada zaman dulu ini dipakai. Kemudian yang ketiga adalah serat enceng gondok. Kalian tahu enceng gondok itu adalah tumbuhan yang dianggap tidak berguna. Dia mencemari lingkungan. Ini saya kaitkan dengan ilmu biologi, di mana untuk enceng gondok itu digunakan untuk mendeteksi apakah perairan itu tercemar atau tidak. Kita bisa melihat keberadaan enceng gondok di situ. Kalau banyak sekali enceng gondok di situ, berarti daerah perairan tersebut tercemar terutama oleh limbah rumah tangga. Enceng gondok akan tumbuh subur bila mana dia air itu tercemar oleh limbah rumah tangga. Itu. Nah, enceng gondok itu pun juga dikeringkan terlebih dahulu agar mudah dibentuk dan dianyam. Sekarang banyak sekali produk enceng gondok itu. Bisa digunakan untuk tas, bisa digunakan untuk kipas atau bentuk-bentuk yang lain yang memiliki nilai jual tinggi. Kemudian alat dan bahan untuk pembuatan serat dari tumbuhan itu bisa gunting, bisa cutter, lem tembak, pisau, jahit jarum, mesin jahit, dan alat tenun atau alat-alat yang lain yang sesuai dengan kegunaannya. Terima kasih anak-anak, semoga kalian bisa menerima dan nanti ada tugas untuk membuat dari bahan serat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.